Setelah beberapa waktu lalu, ratusan warga Desa Jaan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, menggelar aksi unjuk rasa di depan CV, Maharani Mapan Abadi, yang terletak di Dusun Sempayang, Desa Jaan Kecamatan Gondang. Kini mereka kembali menggelar aksi unjuk rasa, dengan massa yang bertambah besar, di depan kantor Bupati Nganjuk, tanggal 18 Juli tahun 2022. Aksi unjuk rasa dilakukan setelah perusahaan bulu ayam, penghasil tepung tersebut tidak segera menemukan solusi terkait bau tak sedap yang dikeluarkannya. Dijelaskan Kapriyanto, selaku koordinator aksi, bau tak sedap yang dikeluarkan oleh perusahaan penggilingan bulu ayam tersebut tercium hingga mencapai radius 10 km. Kesepakatan Panjang Sedoyo sudah didengarkan dari Bapak Ketua DPRD. Insya Allah kita percayakan pernyataan kita kepada pemerintahan kabupaten dan DPRD. Hari ini insya Allah selesai, besok tidak ada demo lagi. Sesaat setelah masa aksi menyampaikan aspirasinya, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, bersama Pemkab Nganjuk, yang diwakili Dinas Lingkungan Hidup segera mengajak perwakilan masa aksi untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut, dijelaskan Tatit Heru Cahyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, warga Desa Jaan bersama Pemkab Nganjuk, dan DPRD Kabupaten Nganjuk, sepakat untuk segera melakukan uji laboratorium. Dua tempat, satu dengan Pak Bupati, dua dengan DPRD. Pak Bupati tadi mewakilkan dari asisten perekonomian, LH, dan teman-teman lainnya, dan saya berinisiatif ke sini biar langsung ada satu titik temu solusinya. Jadi tidak perlu ke DPRD, karena saya langsung ke sini. Bahwa yang disampaikan terkait dengan keluhan warga Jaan khususnya terkait dengan pabrik bulu, itu tadi sudah disampaikan sudah 7 kali melakukan mediasi dan belum ada tindak lanjut. Maka pada pertemuan ini tadi disaksikan dari kepolisian, Polres, dari Porpimcam, dari pemerintahan, dari LH, dari asisten, dan saya sendiri tadi menindaklanjuti komitmen kesepakatan yang sudah dibuat di tingkat kecamatan kemarin di lokasi. Atau terkait dengan bau, tadi sudah disepakati akan diadakan uji lab. Uji lab maksimal 7 hari harus sudah dilakukan setelah pertemuan ini. Yang kedua, dalam uji lab itu nanti juga harus melibatkan yang menjadi saksi dari masyarakat, perwakilan dari pemerintah, baik eksekutif, legislatif, Porpimcam, dan masyarakat. Itu harus dilibatkan dalam pembuatan uji lab. Sehingga nanti diharapkan bisa fair, ketemu dengan hasil benar-benar sesuai yang diharapkan. Yang berikutnya nanti selama belum ada uji lab, sementara ditutup. Sementara pabrik ditutup, nanti setelah uji lab, nanti bahan bakunya sana nanti dikeluarkan dulu, sehingga dampak polusi udara nanti benar-benar tidak terdampak sesuai dengan harapan masyarakat Jaan khususnya. Ini masih kita kaji langkah-langkah dari pemerintahan, dari Kabag Hukum tadi, kalaupun nanti misalkan tidak ada tindak lanjut dari investor sesuai dengan permintaan masyarakat yang sangat mengganggu seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan. Tapi ini masih dalam kajian-kajian regulasinya yang memungkinkan untuk itu. Sehingga pemerintah daerah juga harus hadir ketika masyarakat terkena dampak seperti itu. Nanti masih dalam proses kajian. Kalau dari Dewan sendiri Pak, seandainya ada penutupan permanen bagaimana sikapnya? Kita sendiri memang mengharapkan kepada eksekutif khususnya pemerintah ini Kabupaten Nganjuk lewat dari Pak Bupati, ketika ada hal-hal semacam ini tentunya pelajaran yang luar biasa. Jadi dari kedua belah pihak, investor yang mau investasi di Kabupaten Nganjuk juga harus memenuhi kriteria-kriteria regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk khususnya, sehingga tidak terlalu mengganggu, merugikan masyarakat Nganjuk pada khususnya. Dan sekali lagi Nganjuk tetap terbuka kepada investasi-investasi yang mau ke Nganjuk, dengan catatan
memenuhi, mentaati regulasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mulai kemarin sudah dilakukan penutupan. Produksi berarti berhenti sementara? Berhenti. Sesuai dengan komitmen memang tidak ada produksi, tapi masih ada bahan baku yang ada di dalam. Bahan baku jangan dikeluarkan dulu, diproses dulu, nanti setelah bahan baku diproses, itu hasilnya kayak apa. Ini disaksikan bersama. Kita uji labnya nanti di sini. Target melanjuti kemarin dari musyawarah di Desa Jaan untuk segera ada kepastian dari Pemkab, karena selama ini warga menunggu tanpa ada kepastian. Hasil dari pertemuan hari ini bagaimana, Mas? Hasil pertemuan hari ini kami puas karena pihak Pemkab, DPRD juga sudah bisa menerima aspirasi kami. Semoga aja aspirasi kami, tuntutan kami dapat segera terrealisasi. Mas, tuntutan yang sebenarnya apa, Mas? Poin 1, masyarakat menghendaki apabila pabrik beroperasi, tolong tidak menimbulkan bau. Walaupun nanti setelah uji lab menimbulkan bau, warga tetap menolak keberadaan pabrik. Apakah ingin adanya penutupan pabrik, Mas? Untuk penutupan tergantung nanti apabila masih ada bau yang terdampak di permukiman kami. Jadi selama tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan, warga juga mendukung ya, Mas? Kami mendukung investor yang masuk ke desa kami. Mas, kalau keluhan-keluhan apa saja, Mas, yang dirasakan? Keluhan selama ini masyarakat pusing, mual, dan sampai kemarin ada warga yang terkena kronis penyakit mah sampai muntah darah. Nah, Mas, sebenarnya kalau dilihat dari pabrik sendiri, Mas, apakah ada perhatian terhadap masyarakat, Mas? Untuk selama ini tidak ada itikat baik, karena selama ini juga selama mediasi 7 kali pihak pabrik diwakilkan terus. Dan itu juga pihak pabrik seolah-olah tidak mau mediasi atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kalau tidak ada tindakan masyarakat, bagaimana, Mas, ke depannya? Untuk selanjutnya nanti mungkin kami bisa mengarahkan masa lebih banyak agar kami benar-benar tertanggapi dari pihak yang terkait atau dinas yang terkait. Mas, kalau dampak negatifnya sendiri apa, Mas? Yang mungkin bau apa? Bisa diceritakan, Mas? Ini kalau masalah bau ini menyengat banget, Mas. Karena psikologis kami terganggu. Setiap kami tercium bau itu emosi kami meningkat. Tergantung arah angin, Mas. Okay. Pak, ini arah anginnya dari mana? Soalnya kita juga nggak bisa memastikan. Misalnya terkadang ke arah selatan, ke barat, atau ke utara. Mulai pagi sudah tercium, Mas? Ya, masih tercium, ya. Radiusnya sampai berapa kilo, Mas? Ini kemarin sampai ke Desa Bande, Kecamatan Lengkong. Kira-kira berapa kilo, Mas? Hampir radius 10 kilo lebih. 10 kilo masih tercium, Mas? Iya, ini kan karena terbawa angin dari selatan ya sampai ke utara. Mas, ini lebih detail lagi, Mas. Sebenarnya apakah ada backup dari pabrik itu sendiri, Mas? Kami tidak tahu masalah itu, juga bukan, kami nggak ingin mempermasalahkan itu. Yang penting masyarakat tidak terdampak, masyarakat tenang dan kondusif. Tetap berdampak pada lingkungan, apakah akan ada pencabutan izin tersebut gitu? Ini nanti bertahap, akan kita beri surat SP, surat peringatan, terus kan ada aturan tertentu, ya tetap berpegang pada aturan yang ada. Karena apa, semua usaha itu semuanya ada dilengkapi dengan izin yang lengkap. Jadi kita tetap bertahap, Pak. Jadi pada saat proses labnya yang dilakukan itu kanan kiri perusahaan, ada radius, nanti ada ketentuan khusus, biasanya di Suku Pindu Surabaya yang labkan, karena kita sementara belum punya Nganjuk itu. Terus masalah biaya nanti akan ditanggung oleh pihak perusahaan atau pengusaha Pak ya. Ini memang semenjak saya di Dinas Lingkungan Hidup, ya Pak Yudi memang sulit untuk temui. Yang hadir dari perwakilan dari kuasanya namanya Pak Narko. Kemarin pada saat tanggal 12 adanya pertemuan di ruang sekda, beliau hadir. Dia hadir di ruang sekda dengan kemarin sudah dibacakan tadi Pak Ketua DPR. Sama dengan siang ini, cuma kita tekankan lagi segera dilakukan, dikasih waktu 7 hari. Kalau saat ini Pak, perwakilan dari perusahaan apakah juga hadir di sini Pak? Tidak ada. Pak. Tadi sudah saya hubungi tapi tidak hadir, tapi nanti kami akan upaya hari ini saya panggil biar kemauan masyarakat segera dipenuhi untuk segera mengalir.
Rakyat ini membutuhkan Bapak. Jangan sok gak tahu. Jangan sok bisu. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.